Kenyataan di masa kini gak akan pernah bisa berubah. Halo Viomis, welcome back to my YouTube channel. Kesempatan kali ini gue mau mereview salah satu buku novel yang berlatar tempat di sebuah kafe. Dan kafe ini bukan sembarang kafe, ini tuh kafe ajaib yang bisa membawa pengunjungnya menjelajahi waktu. Judul bukunya adalah Funiculi Funicula, karya dari Toshikazu Kawaguchi. Nah, ini merupakan buku novel series pertama yang gue koleksi dari series Funiculi Funicula, dengan total ada 3 buku. Dan kali ini gue hanya mau review buku part satunya dengan subjudul Before the Coffee Gets Cold. Sebelum lanjut ke review bukunya, gue mau ingetin buat jangan lupa subscribe, likes, dan juga nyalain notifikasi biar terus update sama video terbaru gue. Oke, kita lanjut. Jadi ceritanya, dalam buku ini dikisahkan ada sebuah kafe ajaib yang terletak di bawah tanah. Jadi kafe ini semacam hidden gem gitu, tapi sebenarnya nggak hidden gem banget sih. Karena udah banyak orang yang tahu kafe ini. Kafenya bernama Funiculi Funicula yang terletak di kota Tokyo, Jepang. Kafe tersebut terkenal bisa membawa pengunjungnya mengunjungi masa lalu. Namun sedikit orang yang tahu bahwa kafe ini juga bisa bawa pengunjungnya ke masa depan loh. Namun, untuk bisa menjelajahi waktu, ada banyak banget peraturan yang harus dipahami dan dilaksanain. Peraturan yang pertama, seseorang yang mau mengunjungi masa lalu gak akan pernah bisa ketemu seseorang yang mau dia temui, kecuali orang yang mau dia temui itu pernah berkunjung ke kafe itu. Jadi, ibaratnya kalau kalian mau ketemu mantan kalian di masa lalu, tapi kalian gak pernah ke kafe itu sama mantan kalian, ya jangan harap kalian bisa ketemu mantan kalian pada saat itu. Yang kedua, kenyataan di masa kini gak akan pernah bisa berubah. Sekuat apapun, kita mengubahnya saat kembali ke masa lalu ataupun ke masa depan. Yang ketiga, untuk bisa menjelajahi waktu, pengunjung harus duduk di kursi khusus. Dan hanya satu-satunya kursi itu yang bisa membawa pengunjungnya ke masa yang mau ia tuju. Yang keempat, kalau udah di masa yang kalian tuju, kalian gak bisa beranjak dari kursi itu. Karena kalau kalian berdiri sedikit pun, kalian akan ditarik balik ke masa kini. Yang kelima, selama seseorang mengunjungi masa yang dia tentukan, mereka punya batasan waktu, yaitu selama kopinya masih belum dingin. Jadi orang yang kembali ke masa lalu memiliki waktu yang sangat singkat, dan mereka harus menghabiskan kopi itu sebelum kopinya dingin. Nah, pertanyaannya, kalau kopinya udah terlanjur dingin, dan orang itu masih ada di masa yang dia tuju, apa konsekuensinya? Konsekuensi yang akan diterima oleh orang tersebut yaitu dia akan menjadi hantu yang akan terus duduk di kursi itu selamanya. Hingga ada lagi orang yang terjebak di suatu masa buat ngegantiin dia. Ya, jatuhnya kayak penunggu di kursi itu ya. Nah, kalau kalian ingat peraturan yang nomor 3, yaitu kalau mau menjelajahi waktu, seseorang harus duduk di kursi khusus. Nah, kursi itu sebetulnya udah ada penunggunya. Dia hantu wanita yang bergaun putih dan selalu membaca novel, selalu minum kopi, dan gak pernah beranjak dari kursinya. Hantu itu akan beranjak dari kursinya kalau dia mau ke toilet doang. Ya kalau gitu suruh aja dia pergi ke toilet. Ternyata nggak segampang itu. Mau nggak mau, pengunjung yang memakai kursi khusus itu harus menunggu wanita itu beranjak dari kursinya. Dan hantu wanita ini pergi ke toilet itu cuma 1 kali dalam sehari. Which is ribet banget nggak sih? Kalau ada pengunjung yang maksa hantu itu pindah, hantu itu bakal mengutuk orang yang memaksa dia pindah tempat. Jadi kutukannya tuh semacam kayak ketindihan gitu. Orang yang dikutuk bakal merasa berat buat bernapas dan badannya akan seperti mematung. Serta kafe ini bakal kayak di film-film horor, seperti lampunya akan berkunang-kunang dan sekitarnya bakal bergoyang. Dan yang bisa menghentikan itu hanyalah salah satu pelayan dari kafe tersebut. Ia bernama Kazu Tokita. Ia juga merupakan sepupu pemilik kafe tersebut yang bernama Nagare Tokita. Nah, cara buat menghentikan kutukannya juga unik.
yaitu dengan cara menawarkan dan menuangkan kopi lagi kepada hantu tersebut. Jadi, karena banyaknya peraturan yang ada, banyak pengunjung yang akhirnya nyerah duluan buat bisa kembali ke masa lalu. Akhirnya kisah itu jadi kayak urban legend aja. Namun di buku ini mengisahkan beberapa tokoh yang berhasil kembali ke masa lalu dan juga ke masa depan loh. Di buku ini terdapat 4 bab yang menceritakan masing-masing tokoh yang menjajahi waktu. Yang pertama, ada seorang perempuan yang mau kembali ke masa lalu buat bertemu pacarnya yang saat itu mau meninggalkan dia untuk bekerja ke Amerika. Kedua, ada seorang istri dari penderita Alzheimer yang kebetulan suaminya ini sering banget datang ke kafe ini cuma buat ngopi dan membaca sebuah majalah perjalanan. Dan dilihat dia tuh selalu membawa amplop surat yang ternyata mau dikasih ke istrinya. Tapi karena dia udah menderita penyakit Alzheimer, jadi dia nggak ingat siapa istrinya. Maka dari itu, istrinya kembali ke masa lalu, buat ke masa di mana suaminya masih mengingat dia, dan mencari tahu apa isi suratnya. Ketiga, ada seorang kakak yang mau bertemu kembali adiknya yang udah tiada karena suatu kecelakaan. Dan yang terakhir, ada seorang ibu yang mau bertemu dengan putrinya di masa depan karena ia tahu saat melahirkan putrinya yang tengah ia kandung sekarang, dia udah nggak ada lagi di dunia ini. Dari kisah-kisah tersebut udah kebayangkan kisahnya banyak bikin haru karena adanya penyesalan buat nggak mengungkapkan atau nggak mengetahui apa yang seharusnya diketahui. Dari buku ini gue juga belajar buat manfaatin waktu sebaik-baiknya di masa kini dengan orang yang kita kasihi. Being present and being true. Karena masa lalu itu nggak akan bisa terulang lagi, dan kita nggak akan tahu apa yang terjadi di masa depan. First impression gue dari buku ini adalah dari covernya yang cantik. Lihat nih, covernya tuh kayak semacam lukisan gitu ya, yang dilukis pakai cat air. Di sini juga tergambar ada rumah khas Jepang, dan ada salah satu tokoh yang ada di dalam buku ini. Penataan judul bukunya di sini juga sangat rapih, seperti salah satu elemen dalam lukisan, dan katanya kayak sinematis aja gitu. Dari subjudul buku ini, yaitu Before the Coffee Gets Cold, sangat menggambarkan bahwa novel ini adalah permulaan kisah dari kafe ini, yang mencantumkan salah satu syarat penting buat bisa menjelajahi waktu, yaitu pengunjung yang menjelajahi waktu harus cepat menghabiskan kopinya sebelum dingin untuk bisa kembali lagi ke masa kini. Nah, untuk cover belakangnya ini, seperti biasa, ada sinopsis dan juga gambar yang menunjukkan kursi khusus tersebut loh. Dan di kafe ini digambarkan punya 3 jam dinding yang jarum jamnya tuh saling berlawanan. Jadi selama di kafe ini, pengunjung nggak akan sadar saat itu tuh lagi di jam berapa sih? Dan apakah hari udah sore, atau malam, atau udah pagi? Karena letak kafe ini juga ada di bawah tanah. Jadi sinar matahari nggak akan masuk ke dalam kafe. Nah, selain itu, gue juga tertarik sama pembatas bukunya. Gue baru ini ya ketemu sama pembatas buku yang bentuknya kayak gini. Jadi selain ada gambar dari bukunya, nah di sini bisa dibuka kayak gini. Jadi pembaca itu bisa benar-benar nandain halaman yang lagi dibaca tanpa khawatir pembatasnya tuh jatuh. Simpelnya adalah Viohomis harus banget baca buku Funiculi Funicula Before the Coffee Gets Cold. Ceritanya sangat ringan buat dibaca dan cocok banget buat kalian yang suka genre slice of life yang juga dibumbui genre fantasi. Dan buku ini nggak tebal kok, total halamannya cuma 224 halaman. Jadi kalau Viohomis mau baca novel yang ringan dan kisahnya bervariatif dalam satu buku ini highly recommend buat masuk ke reading list kalian. Sekian review buku dari gue. Makasih banyak buat Viohomis yang udah nonton video ini sampai habis. Dan buat kalian yang udah baca buku ini, boleh banget share pendapat dan review kalian juga di kolom komentar ya. Dan jangan sungkan buat rekomendasiin buku lainnya ke gue. FYI, gue juga akan review buku dari Funiculi Funicula Part 2. So, stay tuned for the next video.